Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Acep_Saeb88 yang berjudul Impian Pupus Sang Pengantin. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Singkat cerita, Pak Husain dan Pak Anwar mendatangkan Kiai Adhar ke rumah di mana Budi dikurung. Rumah tersebut sejatinya memang rumah Budi yang merupakan peninggalan mendiang neneknya. Pak Adhar terkesiap saat melihat kondisi Budi yang memprihatinkan. Ia berkali-kali mengucap istighfar. Karena hantu dia menjadi begini, ujar Pak Adhar. Entahlah Pak Kiai, kalau menurut penerawangan dukun sih begitu, tukas Pak Anwar. Pak Adhar kembali beristighfar. Percaya dengan dukun itu musyrik Pak. Percayalah hanya pada Allah, Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Banyak orang beriman, berilmu, berakal sehat. Kenapa malah minta tolong dukun? Pak Anhar tampaknya marah setelah mendengar penuturan Pak Anwar. Ia berkali-kali mengucap istighfar setelah itu. Maafkan kami Pak, kami hanya mengikuti saran dari tetua, tukas Pak Husain sembari menatap antara merasa ngeri dan lucu ke arah Pak Adhar. Saran dari tetua desa ini, saran dari Bu Tumini, ada-ada saja di desa ini. Dukun beranak kok dijadikan tetua. Apa tidak ada laki-laki yang pantas untuk menjadi tetua di desa ini? Kata Pak Adhar masih dengan nada agak sewot. Mbok Tumini hanya meneruskan tampuk kepemimpinan almarhum Mbah Saridan, suaminya. Lagi pula kami belum sempat mengadakan musyawarah tingkat desa untuk menunjuk tetua desa, Pak, tukas Pak Husain. Ya sudah, saya pusing mendengarnya. Lebih baik saya mulai proses pengobatannya. Apapun penyebabnya pasti tidak jauh dari beban pikiran. Kata Pak Anhar kemudian mulai membaca kalimat-kalimat untuk menyadarkan Budi dari pengaruh jin. Waktu berlalu. Setelah selesai, Pak Adhar pulang ke rumah. Segala prosesi yang dilakukannya, ia anggap telah selesai menyembuhkan Budi. Namun, bukti bahwa Budi telah sembuh belum terlihat, karena pemuda itu saat ini dalam keadaan tertidur. Kita tinggalkan dulu Budi bersama dua orang warga yang getol berusaha menyembuhkannya. Seminggu telah berlalu. Pesta pernikahan Isah dan Ramlan pun digelar di kediaman mempelai wanita. Entah hari itu dibilang hari bahagia atau bukan, yang jelas Isah selalu terpikirkan Budi. Apalagi setelah ia tahu bahwa pemuda itu kini dalam kondisi tidak waras. Dalam hati Isah merasa bersalah karena memilih menikah dengan orang lain. Namun ia harus melakukannya. Jika tidak, ia dianggap anak pembangkang. Selama di kursi pelaminan, Isah tidak berhenti termenung. Ia sering dikagetkan tamu undangan yang naik untuk menyalaminya dan memberi ucapan selamat. Kamu itu kenapa? Ada apa? Cerita sama aku, Dek, ucap Ramlan perlahan. Rupanya ia mengetahui gelagat Isah yang terlihat sering sekali melamun. Gak apa-apa Mas, gak ada yang aku pikirkan. Mas gak usah khawatir, jawab Isah sembari tersenyum berusaha menyembunyikan wajah muramnya. Ramlan membalas senyum Isah. Ia merasa sedikit lega dengan jawaban Isah. Saat sore menjelang,
Selesai sudah acara resepsi pernikahan. Saat malam tibalah saatnya pasangan pengantin baru tersebut memasuki kamar. Karena mereka berdua tidak pacaran sebelumnya, untuk berdua dalam satu kamar dirasanya begitu canggung. Baik Isah dan Ramlan hanya bisa saling memunggungi di atas tempat tidur. Cukup lama mereka seperti itu, hingga Ramlan memberanikan diri untuk menyentuh jari jemari istrinya tersebut. Dan tiba-tiba, "Siapa kamu?" Itu adalah teriakan Ramlan yang merasa kaget saat mendapati sesosok nenek-nenek yang berbaring bersamanya. "Kamu yang siapa?" balas nenek-nenek tersebut sambil bangkit kemudian menjauh dari sosok kakek-kakek di hadapannya. Akhirnya, kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut saling melotot karena terkejut. Sangat-sangat terkejut. Padahal beberapa saat yang lalu, mereka berdua adalah pasangan baru menikah, yaitu Isah dan Ramlan. Kenapa mereka berdua sekarang menjadi kakek nenek? Apa yang telah terjadi pada mereka berdua? Rupanya keributan antara mereka berdua terdengar oleh kedua orang tua Isah dan adik laki-lakinya. "Ada apa, Nduk? Nak Ramlan, ada apa?" seru Bu Surtini sembari berlari ke arah pintu kamar Isah dan Ramlan. Adik laki-laki Isah bernama Rizal juga turut menghampiri kamar Isah. Adiknya kemudian menggedor-gedor pintu kamar Isah. "Kak Isah, Kak Ramlan, buka pintunya. Ada apa sekarang?" seru Rizal lantang. Sementara di dalam kamar, Isah dan Ramlan tampak syok berat. Mereka berdua duduk di atas ranjang sembari mengusap wajahnya berkali-kali. Tak lama kemudian, Pak Ramijan menatap bergantian ke arah Ramlan dan Isah. Ia merasa heran dengan apa yang telah dialami putri dan mantunya tersebut. "Jadi kalian melihat masing-masing dari kalian menjadi berwajah tua seperti nenek-nenek atau kakek-kakek?" ujarnya sambil membetulkan letak peci. "Iya Pak, saya melihat Mas Ramlan berubah menjadi kakek-kakek. Dan Mas Ramlan pun sebaliknya melihat saya menjadi seperti nenek-nenek." Isah menatap ke arah ayahnya dengan raut wajah tegang dan penuh ketakutan. Ramlan tampak menunduk. Ia rupanya masih merasa syok setelah hal buruk yang dialaminya di malam pertama dengan sang istri. "Saya heran Pak, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang yang menaruh dendam pada Isah? Saya pribadi tidak merasa memiliki musuh ataupun orang yang pernah saya sakiti," tutur Ramlan. Pak Ramijan menghela nafas. Ia mencoba mengingat kembali kejadian masa lalu, entah itu terkait dirinya maupun putrinya. Bapak tidak berhasil mengingatnya. Bapak yakin putri Bapak tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Ya sudah, sebaiknya kalian istirahat. Apapun yang terjadi teriak saja, panggil Bapak atau Ibu. Pak Ramijan menyudahi pertemuan mendadaknya tersebut. Selanjutnya, seluruh penghuni rumah kembali ke kamar masing-masing. Sementara Ramlan dan Isah merasa masih was-was, takut kejadian serupa terulang lagi. Di malam yang sama, di rumah Budi, Pak Anwar datang sembari membawa sebuah bakul nasi kecil lengkap dengan isinya. Ia memasuki rumah tersebut kemudian terbelalak saat melihat kurungan Budi dalam keadaan terbuka dan pengisinya tidak ada di sana. "Budi kabur. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia akan melukai orang-orang jika terlepas begini.
aku harus menemukannya dan membawanya kembali, ucap Pak Anwar sembari menaruh bakul nasinya. Selanjutnya dengan diterangi lampu obor, ia menyusuri seisi rumah, kemudian keluar setelah yang dicarinya tidak ditemukan. Pak Anwar seorang diri menelusuri jalan perkampungan di tengah malam gelap gulita. Ia terus melangkah, kemudian berhenti di depan rumah Pak Ramijan yang tadi siang mengadakan pesta pernikahan putrinya. Ia mengerutkan kening saat melihat suatu siluet warna merah mengapung di atas rumah tersebut. Siluet tersebut kemudian menghilang. Meski hati diliputi tanda tanya, Pak Anwar meninggalkan pelataran rumah Pak Ramijan. Selanjutnya ia melangkah semakin jauh hingga mencapai suatu area yang sangat menyeramkan, yaitu lahan pemakaman. Ia menyoroti area tersebut. Ia berpikir jika Budi akan kembali ke area pemakaman di mana sebelumnya pemuda tersebut ditemukan di pinggir jurang seberang area itu. Pak Anwar menyusuri jalan yang berada di antara bibir jurang dan perkuburan tersebut. Ia menyoroti setiap jengkal area tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan apa yang telah dicarinya. Rupanya benar, Budi berada di sana, tepatnya di kuburan mendiang neneknya. Pemuda kurang waras tersebut terlihat sedang duduk di atas batu nisan kuburan. Tentu saja, ia melakukannya karena ketidakwarasannya. "Ah, kau di sini rupanya. Ayo pulang nak Budi, jangan terlalu jauh dari rumah. Bahaya loh," ucap Pak Anwar seraya menghampiri Budi. Pemuda itu tidak menyahut. Wajahnya tertunduk seolah sedang menatapi kuburan neneknya. Terus menunduk tanpa menghiraukan kata-kata Pak Anwar. "Nak Budi, ayo pulang. Ini sudah malam banget loh. Jangan keluyuran ke kuburan malam-malam begini. Bahaya." Pak Anwar mendekati Budi dan tanpa ragu, Pak Anwar menyentuh pundaknya. Tiba-tiba Budi mengangkat muka, menatap garang ke arah Pak Anwar, disertai kedua tangannya melayang, kemudian mencekik leher Pak Anwar dengan kuatnya. "Ah, lepaskan saya!" Pak Anwar berusaha berontak saat cekikan Budi semakin kuat saja. Ia bahkan sebentar lagi kehabisan nafas karena saking kuatnya cekikan Budi. Di saat sedang mencekik Pak Anwar, sosok Budi mendadak berubah wujud menjadi sosok kuntilanak merah yang mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Sosok hantu perempuan tersebut juga cekikikan dengan suaranya yang menerobos masuk merobek gendang telinga Pak Anwar. Lama sekali kuntilanak merah mencekik Pak Anwar, hingga laki-laki malang itu pun tewas dengan mata mendelik serta mulut ternganga penuh darah. Tubuh Pak Anwar jatuh berdebum ke tanah bersama lampu obornya. Tubuh malangnya terbujur kaku di samping makam yang tidak bertuliskan nama di batu nisannya itu. Keesokan harinya, seluruh warga desa dibuat gempar dengan meninggalnya Pak Anwar. Ditambah lagi meninggalnya secara tidak wajar dengan lokasi tempat yang juga tidak wajar. Kasihan Pak Anwar, dia yang selalu merawat pemuda itu bersama Pak Husen. Sekarang pemuda itu entah kemana.
ujar seorang warga yang sedang menyaksikan proses evakuasi jasad Pak Anwar. Pak Husen tidak terlihat berada di sini. Kemana dia gerangan? Kata warga yang lain menimpali. Tak lama muncul Pak Ramijan yang rumahnya memang tidak terlalu jauh dari lokasi. Saya semalam memang sempat mendengar suara langkah kaki, tapi saya tidak mengeceknya karena waktu itu saya sedang memeriksa hasil ujian anak-anak. Ucap Pak Ramijan di hadapan para warga yang ada di sana. Singkat cerita, warga desa bergotong royong memakamkan jasad Pak Anwar. Sembari di benak masing-masing masih bertanya-tanya seputar penyebab kematian Pak Anwar. Mereka mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Pak Rudi, saya merasa agak bingung. Jika saya teliti dengan seksama, kedua telapak tangan Pak Anwar itu menempel di lehernya. Seolah-olah ia mati karena mencekik dirinya sendiri. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Ujar seorang warga di suatu malam di pos ronda. Pak Rudi tampak mengerutkan kening. Bisa jadi ia memang bunuh diri, tapi bukan karena kemauannya, melainkan karena ada sesuatu yang mendorongnya untuk bunuh diri. Tukasnya. Jelas sekali saya melihat bekas cekikan di lehernya, seukuran tangannya. Artinya Pak Anwar memang bunuh diri, tapi dia melakukannya di kuburan Mbok Darmi, neneknya Budi. Ini sangat mengherankan, kata warga bernama Pak Samiun. Secara kebetulan Pak Anwar adalah orang yang paling getol merawat Budi. Tapi kalau Mbok Darmi yang membunuhnya ngapain juga ya? Bukannya seharusnya ia berterima kasih karena cucunya telah dirawat oleh Pak Anwar. Pak Samiun tiba-tiba melihat ke arah ujung jalan dari pos ronda. Ia melihat seseorang berjalan tergopoh-gopoh. Semakin dekat, semakin jelas jika orang tersebut adalah Pak Husen yang berjalan tanpa penerangan. Pak Husen? Ucap Pak Samiun seraya bangkit dari duduknya. Pak Husen dari mana saja? Kok baru kelihatan? Tanya Pak Rudi. Pak Husen berhenti tepat di depan pos ronda. Saya baru mendapat kabar bahwa Pak Anwar telah meninggal. Saya baru datang dari kecamatan, Pak. Saya berjalan kaki dari sana selama 2 hari semalam. Dan sekarang baru sampai. Jawabnya kemudian menghampiri kedua warga itu. Beberapa lama kemudian, Pak Husen tampak mendengarkan penjelasan baik dari Pak Rudi maupun Pak Samiun. Beberapa kali ia mengucapkan istighfar setelah mendengar penjelasan dua warga tersebut tentang meninggalnya Pak Anwar, teman sejawatnya. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!